Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji UKIN PPG 2025. Perkenalkan, saya Emi Nur Hidayati SPDI, Guru Mata Pelajaran di MTS Al-Fatah Banyu Urip Ujung Pangkang Gresik. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Surabaya dengan nomor induk 062208250012. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW kelas 7 di MTS Al-Fatah Banyu Urip Ujung Pangkang Gresik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Semangat. Karena kita masuknya jam terakhir, ya. Dah, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Dah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Tolong ketua kelasnya, Mas Azril, dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai agar mendapatkan ilmu yang manfaat, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tangan angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni wa tawaffani muslimin. Amin. Dan hari ini ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Dah, sekarang di absen Ibu dulu. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh, Mas Amrullah. Jadi absen Ibu dulu ya. Agam Satriawan, Akif, Lutfir, Anugrah Agung, Akbar, Rara, Aurani, sudah ya? Sudah masuk semua? Kita lanjut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, nanti tolong anak-anak berdiri, nanti nyanyinya dipimpin oleh Mbak Aurani. Silakan maju Mbak Aurani.
Ayo kita bersama-sama, tolong berdiri. Anak-anak berdiri. Iya. Indonesia ku, tanah tumpah darahku. Lah di Bandung ibuku. Indonesia bangsa dan Indonesia bersatu. Hiduplah semuanya, bangga jiwanya untuk Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeri yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Aurani. Dah, kita langsung mengulas. Masih ingat anak-anak dengan pelajaran yang kemarin tentang asabiqunal awwalun? Nah, apa artinya asabiqunal awwalun? Iya, bagus sekali. Asabiqunal awwalun adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa, coba ada yang tahu siapa sajakah yang pertama kali masuk Islam? Bagus Mas Lutfi. Iya, terus Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisa. Betul sekali. Memang Nabi Muhammad pertama kali menyiarkan dakwah dimulai dari keluarga dekat. Ya tadi bagus Mas Sufi, yaitu Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Zaid bin Harisa, kemudian sahabat-sahabatnya lewat sahabat-sahabatnya, yaitu melalui sahabat Abu Bakar. Ada yang tahu siapa sajakah sahabat Tolha bin Ubaidillah? Mas Akbar, masa lupa? Hah? Abdurrahman bin Auf. Iya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Beliau inilah yang masuk Islam lewat apa? Lewat Abu Bakar As-Siddiq. Kapankah Nabi Muhammad mulai berdakwah? Iya, bagus sekali, setelah menerima wahyu. Wahyu surat apa? Yang tahu pertama kali? Iya, Al-Alaq. Ya, berapa ayat? Iya, bagus. 1 sampai 5 itu adalah wahyu yang pertama. Yang pertama pada bulan apa? Pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yang kemudian disebut dengan hari Nuzulul Quran. Ya. Nah, kemudian setelah menerima wahyu yang pertama itu kan belum berdakwah, baru kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai berapa? 7. Maka Nabi mulai berdakwah secara sembunyi. Nah, itulah mulai ada yang masuk Islam, kemudian yang disebut dengan apa? Asabiqunal awwalun. Kemudian turunlah wahyu surat apa? Yang terakhir surat apa? Surat Al-Hijr ayat berapa? 94.
4. Maka mulailah Nabi berdakwah secara terang-terangan, yang kemudian dikumpulkan di Bukit Sofa. Nah itulah mulailah apa? Mulai orang-orang Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad, terutama pamannya sendiri yang bernama siapa? Tokoh Quraisy paman sendiri Abu Lahab. Iya betul, Abu Lahab itu mulai apa? Mulai membenci apa? Rasulullah. Karena apa? Menerangkan dakwah Nabi Muhammad, mendakwah apa? Tentang Islam. Dah, coba sekarang sana Bu Emit bertanya, ada anak-anak kalau mungkin kalian tahu, ini ada hubungan dengan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu apa? Tentang dalam membangun sebuah rumah, apa yang harus dibangun pertama kali? Pondasi apa atap? Pondasi, bagus sekali. Begitu juga membangun masyarakat, yang dibangun adalah apa? Akidah dan apa? Akhlak, bagus sekali. Innama bu'itsu litamima makarimal akhlak. Karena apa? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak. Dah, paham tentang tadi yang diterangkan Ibu, paham ya? Dah, sekarang sebelum kegiatan inti kita ice breaking dulu, oke? Tepuk konsentrasi. Cara aku yang mendengarkan. Siap. Dah. Semangat tuh kenapa bukan semangat sekali? Karena sudah siang ya. Semangat anak-anak ya. Perhatikan ya, ini karena ada hubungan dengan materi yang kita bahas nanti ya. Perhatian dan prioritas dakwah dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pada pelajaran ini, kita akan mengidentifikasi prioritas dakwah Nabi Muhammad secara singkat, menganalisis respon masyarakat Mekah terhadap dakwah beliau, dan mengambil pelajaran tentang ketentuan hati dan tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Mereka yang tidak senang dengan ajaran Nabi Muhammad terus berusaha membantu dan mengembangkan dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Faktor-faktor penolakan ajaran Nabi Muhammad. Banyak masyarakat Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad karena ketakutan kehilangan kekuasaan, kehilangan status sosial, kehilangan perdagangan aku. Dah, paham ada yang terangkan Ibu ya? Sudah tahu ya itu ya. Tadi di situ ditunjukkan tujuannya pembelajaran ya. Nah, ini yang kita tadi di video Anda sudah lihat ya. Perhatian dan prioritas dakwah dan respon masyarakat terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai menyembah apa? Menyembah berhala. Makanya disebut dengan tidak tahu caranya menyembah Tuhan. Pintar-pintar, membuat syair pintar, tapi tidak mengetahui cara menyembah Tuhan. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW misi untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Kemudian ini skemanya tadi bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Di antaranya perhatian yang menjadi skema prioritas dakwah Nabi Muhammad atau misi dakwah Nabi Muhammad itu ada 5. Perhatikan. Apa saja? 1. Apa? Mengajarkan ketauhidan, yaitu apa? Menyembah hanya kepada Allah. La ilaha
illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak beranak, tidak diperanakan. Makanya mengajarkan ketauhidan, la ilaha illallah. Kuncinya surga saja, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nanti sampean kepengen apa saja, bisa nanti di surga. Kuncinya surga adalah tadi la ilaha illallah. Makanya tugas Nabi Muhammad, prioritas Nabi Muhammad adalah mengajarkan ketauhidan. Paham? Yang kedua, prioritas yang kedua adalah kondisi takwa. Orang miskin, kaya, pejabat, rakyat jelata, petani atau buruh, semuanya sama. Budak, majikan, semuanya sama, punya derajat yang sama. Yang membedakan adalah takwa. Nah, dari sini anak-anak, ini kemudian apa? Kita tahu itu adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Karena sesuai dengan tujuan kita pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran adalah tadi disebutkan di video juga tadi. Ini adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena apa? Masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kemudian menimbulkan apa? Fitnah. Termasuk tadi salah satu tokoh Quraisy yang selalu menghalangi gerakan Nabi Muhammad siapa? Abu Lahab itu selalu menghasut masyarakat supaya membenci Nabi Muhammad, juga membeli Islam. Bahkan Abi Thalib juga dibujuk supaya supaya membujuk Nabi Muhammad supaya berhenti menyebarkan agama, berkurang, hilang. Karena apa? Kan patung dibuat bersembah. Nah, di situ adalah kerjanya membuat patung. Makanya dia takut takut hilangnya mata pencaharian. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kalau sudah paham, langsung dibagikan ibu ini LKPD ya. Ini nanti sesuai tadi tujuannya tadi ya, yang tadi Bu Emi lupa nyampaikan. Tujuannya ada di video tadi, sebutkan di tadi. Kelompoknya yang tadi, bagian kelompok dulu, coba yang tadi kelompok pindah. Wah, Bu Emis, perbagian kelompok dari yang kelompoknya sudah. Ini kelompok sampean, kelompok A adalah kelompok pendukung dakwah Nabi Muhammad. Kelompok B adalah berperan sebagai tokoh Quraisy. Dah, sekarang bahkan Bu Emi LKPD-nya dulu ya. Allahu Rabbi. Dah. Dah, sekarang kita ice breaking dulu. Topo fokus. Lihat. Fokus. Dah. Berdasarkan dah.
membuat kerangka debat. Nanti setelah buat kerangka kita mulai debatnya ya. Oke, sekarang buat kerangka dulu. Kerangka dulu, kasih Bu Emi waktu 3 menit. Debatnya. Ayo, yang gimana pendapat dari dimulai, ada yang pendapat dari yang berperan sebagai pendukung dakwah? Silakan. Iya, silakan berdiri, Putri. Saya Nabi Muhammad tidak melarang atau menolak penyembahan berhala. Bukankah lebih baik kita menyembah Tuhan Yang Maha Esa daripada ratu yang tidak bisa mendengar dan menolong? Dengan tauhid, masyarakat akan hidup damai, jujur, dan saling menghormati. Bagaimana tadi pendapat yang B? Diaplaus dulu, tepuk tangan dulu untuk Mas Rufi. Ayo semangat. Oh, coba berdiri. Ini. Kami kaum Quraisy menolak dakwah Muhammad karena ajarannya mengancam tatanan sosial dan ekonomi Mekah. Selama ini kami hidup makmur dari perdagangan dan dari para peziarah yang datang untuk menyembah berhala di Ka'bah. Jika semua orang meninggalkan berhala, maka sumber ekonomi kami akan hancur. Selain itu, ajaran Muhammad membuat perpecahan di antara keluarga Quraisy. Ayah menentang anak, suami menolak istri karena perbedaan keyakinan. Faktor penolakan, faktor ekonomi, takut kehilangan keuntungan dari penyembahan berhala. Faktor sosial, khawatir menimbulkan Ya, coba pendapatnya. Apakah saya belajar untuk mencari ridho Allah atau hanya sekedar memenuhi ambisi duniawi, menjadikan belajar sebagai ibadah? Jadi gini ya. Orang menolak kebenaran. Nabi hanya menyeru dan lemah lembut dan tanpa paksaan. Beliau mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia kecuali dengan ketakwaan. Apakah kalian takut karena ajaran itu menghapus keistimewaan dan kekuasaan kaum bangsawan? Ya, itu katanya Mbak Rara bahwa perpecahan itu bukan ajaran Islam, maka malah ajaran Islam adalah menyeru kepada kebenaran, menyerukan adanya persatuan sesama keluarga. Sekarang kita tutup sampai di sini aja untuk debatnya. Sekarang kita merefleksi, yaitu anak-anak menulis 2 poin argumen yang ada di dalam LKPD kalian. Itu kerjakan terhadap pemahaman. Dan cukup sekian untuk debat. Sekarang waktunya untuk mengerjakan atau merefleksi apa yang kalian argumenkan di AKPD-nya. Tulis prioritas. Situ ada apa saja prioritas dakwah Nabi Muhammad tadi, ditulis. Prioritas dakwah Nabi Muhammad apa saja ditulis. Sudah? Kumpulkan LKPD-nya.
Coba Mbak. Sudah? Jadi kalian tadi yang menunjukkan bahwa masing-masing menunjukkan tadi ya pemahaman ya di KPD kalian bahwa dari situ kalian sudah paham. Sekarang saat ini coba perhatikan saat ini apa alasan utama orang menolak kebaikan? Apakah mirip dengan alasan kaum kafir Quraisy saat ini? Orang sekarang, maksudnya saya zaman sekarang, berkuasa, merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya kadang-kadang membuli temannya karena merasa dia paling pintar, menganggap remeh orang lain. Padahal tadi sudah dijelaskan, apa adalah prioritas dari Nabi adalah merubah akhlakul karim, merubah menjadi akhlakul karim. Udah apa sekarang kita simpulkan dari situ, dari kalian dari pendapat kalian ya, pendapat kalian dari yang berperan dari kelompok kelompok pendukung dakwah dan kelompok tokoh Quraisy itu bahwa orang-orang menolak dakwah Nabi Muhammad karena di situ ada kesombongan. Nah, dakwah Nabi Muhammad itu adalah perbaikan pada kenapa? Sudah tahu. Di situ yang menjadi penolakan karena tadi faktornya ada tiga. Ada pertanyaan? Sudah cukup sekian kita. Jangan lupa ya anak-anak ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita membahas tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad. Itu tolong dipelajari ya, tolong dipelajari. Jangan sampai malas pelajari biar pertemuan minggu datang kita semangat daripada pertemuan hari ini. Mungkin anak-anak karena sudah siang jadi anak-anak koyoknya nggak semangat sama sekali ya, nggak semangat sekali. Gimana ini? Dah, nah, sekarang kita ice breaking, semangat ya. Ayo berdiri, ikuti fokus, ikuti Bu Emi ya, biar enggak. Coba perhatikan. Nah, cluenya Bu Emi, perhatikan ya. Kalau begini berarti berdiri, kalau miring sampean miring gini ya. Kalau miring berarti miring ke kanan ya. Kalau memiring berarti sampean miring ke kiri gini ya. Kalau ini perhatikan. Kalau ini duduk berarti sampean duduk. Kalau gini lagi berarti muncul lagi berdiri, paham? Dah, ayo perhatikan ini, miring, ayo miring kemana ini? Tuh, coba lagi, berdiri lagi, kencang lagi, ke bawah, berdiri lagi, iya. Coba yang gak konsentrasi, gak fokus, udah selesai. Tepuk tangan. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
usrin illal manu wa amilus saubil Dah cukup sekian ya anak-anak. Nah, sampai berjumpa lagi minggu depan dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang semangat ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.